Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemasangan printhead pada printer Epson L120. Ya, printer Epson L120 ini printheadnya sama dengan printer Epson L series yang lain ya. Jadi L120, L310, L360, L210, L220 dan lainnya itu printheadnya sama ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan printhead itu ke printhead sejenis pada printer Epson L series ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita membuka casingnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa melakukan juga untuk tipe-tipe yang lain. Kita memerlukan pembukaan casing ya. Sebagian memerlukan pembukaan casing, tapi sebagian tidak. Seperti ini Epson L120 ini casing kita harus buka terlebih dahulu, barulah kita bisa melakukan penggantian printhead ya. Teman-teman bisa menyimaknya. Ya, ini casing sudah terbuka. Selanjutnya kita menggeser rumah cartridge ya, printheadnya. Bisa dilihat caranya, itu bisa didorong pengunci warna putih ya. Di gearnya itu ada pengunci warna putih yang menutup jalan rumah cartridge atau printhead ya. Selanjutnya kita lepas ink tanknya. Kita lepas satu persatu. Ini ink tanknya masing-masing warna kita lepas. Lalu kita congkel bagian dudukan ink tank kanan dan kiri, perhatikan ya, seperti ini ya, sudah terlepas itu dudukan ink tanknya. Selanjutnya kita lepas baut dari printheadnya ya. Setelah lepas baut printheadnya, kita bisa pelan-pelan mengambil printheadnya seperti ini. Ini printhead kita ambil ya, perhatikan hati-hati, ini printheadnya. Dan kita lepas dari kabel fleksi. Ini yang putih kabel fleksinya, perlu diperhatikan. Kabel fleksi melepasnya harus hati-hati agar tidak rusak, karena kalau rusak nanti bisa short ya. Atau kita juga nanti pas pemasangan juga harus benar-benar pas posisinya agar tidak menceng, tidak menyebabkan konslet ya. Meskipun nanti kita ganti printhead baru, kalau pemasangannya tidak pas itu bisa short, bisa rusak. Begitu juga kita perhatikan kebersihannya, kebersihan dari kabel fleksi ataupun port sekitar head itu juga sangat penting, karena jika ada yang kotor atau cipratan tinta itu bisa menyebabkan short ya. Teman-teman bisa lihat ini printhead baru, printhead original ya, seperti ini penampakannya. Ini printhead baru, printhead original ya, bisa masuk ke L series yang sudah saya sebutkan tadi. Banyak sih sebenarnya serinya, L110, L120, L310, L360, L210, L220 dan sebagainya ya, sejenisnya itu. Ini kita akan memasang printheadnya. Diperhatikan pin bersih dan harus pas rata ya. Pemasangannya harus pas, harus rata, jangan geser atau tidak rata ya. Kita ulangi, diperhatikan ini harus benar-benar rata, bersih
ya. Dan kabel fleksi menancap kuat, ya, jangan setengah-setengah. Oke, ya, seperti ini. Sebenarnya mudah sih sebenarnya, cuman memang harus hati-hati, harus penuh ketelitian ya. Karena ini print head ini berpengaruh besar. Ketika print headnya short, itu bisa berimbas kepada mainboard. Mainboardnya bisa mati, bisa rusak juga. Seperti itu. Banyak kasus terjadi printer mati, kita cek mainboardnya mati, ternyata penyebabnya adalah dari print head yang konslet. Mungkin dari pemasangan atau mungkin juga ada cipratan tinta. Oke teman-teman, ini print head sudah dipasang. Kita pasang lagi dudukan inktanknya. Selanjutnya kita pasang kembali inktanknya. Urutannya jangan sampai terbalik ya. Karena urutannya kalau terbalik nanti warnanya juga terbalik. Warnanya jadi kacau nanti. Gitu. Ya tidak masalah sih, nanti ketika dikembalikan lagi dibuat ngeprint banyak nanti juga akan kembali lagi kalau terbalik, hanya itunya warnanya saja yang terbalik gitu ya. Seperti ini, itu mika untuk merapikan selang sudah dipasang. Ini sudah kita pasang semua, print head sudah kita pasang, dan kita kembalikan posisi ke samping kanan. Kita tutup kembali casingnya, dan printer dikondisikan seperti semula ya. Printer dikondisikan seperti semula, casing tutup, jangan lupa nanti baut-bautnya begitu kita rapikan lagi, dikondisikan seperti semula, dan nanti bisa dilakukan pengetesan. Kita pastikan print head terpasang dengan baik ya. Seperti ini teman-teman sudah bisa memahami. Dan ketika membuka casing jangan sampai ada yang terlupa bautnya, jangan sampai ada yang kelewat ya. Perlu diingat posisi-posisinya agar printer tertutup dengan rapat, pas ya, tidak bergeser ya atau menceng ya. Nanti karena ketika printer casingnya tidak pas, itu bisa menyebabkan hasil cetak mungkin bisa juga menceng, berpengaruh karena posisi terhadang atau terganjal casing yang tidak pas pemasangannya ataupun selang yang tidak pas. Seperti itu teman-teman ya. Ini printer sudah kita tutup, kita coba nyalakan printernya untuk selanjutnya nanti bisa dilakukan pengetesan. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman adalah bagaimana cara pemasangannya agar printer tidak short. Jadi agar printer bisa berjalan normal dengan print head yang baru dengan menghasilkan hasil yang sempurna. Terima kasih.